Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Ibu Dewi Anggraini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dewi Anggraini selaku dosen pengampu ilmu kalam yang pada hari ini telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang kajian histori dan ajaran Murji'ah. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zidna Farhana, saya sebagai moderator. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Nurul Hikmah, Dian Yasmina Fajri, dan Ahsanu Amalia. Untuk memulai presentasi kali ini, waktu saya serahkan langsung untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Silakan kepada Mbak Ahsanu Amalia bisa memulai presentasi. Baik, terima kasih kepada Mbak Zidna Farhana atas waktunya. Saya Ahsanu Amalia akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hakikat Murji'ah. Secara etimologi, Murji'ah berasal dari kata al-irja yang berarti mengakhirkan, dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa al-Murji'ah diambil dari kata irja yang artinya penundaan. Sedangkan secara terminologi, Murji'ah berarti kelompok dalam Islam yang berkeyakinan bahwa kemaksiatan tidak akan mempengaruhi keimanan seorang muslim, sebagaimana kekafiran tidak akan mempengaruhi ketaatan. Menurut Sufyan As-Tsauri, ia pernah mengatakan bahwa adapun Murji'ah, mereka mengatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Barang siapa yang bersyahadat, maka dia telah sempurna keimanannya. Imannya seperti imannya Jibril dan para malaikat, meskipun dia membunuh atau orang yang haram darahnya. Dia tetap dikatakan sebagai mukmin, dan meskipun dia meninggalkan mandi janabat serta tidak sholat, mereka juga menghalalkan darah kaum muslim. Selanjutnya ada historis Murji'ah. Ada beberapa teori yang berkembang mengenai asal-usul berdirinya Murji'ah, di antara lain mengenai bahwa gagasan irja atau arja'ah dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik, dan juga bertujuan untuk menghindari persengketaan politik. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Dian Yasmina Fajri. Kepada Dian Yasmina Fajri dipersilakan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan doktrin ajaran Murji'ah, yaitu menurut Harun Nasution ada 4 ajaran Murji'ah. Yang pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Ammar bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. 2. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas muslim yang berdosa besar. 3. Meletakkan pengganti iman daripada amal. 4. Memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa. Sedangkan menurut Abu A'la al-Mandudi ada 2 doktrin Murji'ah. Yang pertama, iman adalah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Amal atau perbuatan itu merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Seseorang dianggap mukmin walau meninggalkan perbuatan dosa besar. 2. Dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, maksiat tidak akan mendapatkan madarat. Atas seseorang untuk mendapatkan ampunan, maka cukup menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid.
Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nurul Hikmah. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 2321169. Saya akan menyampaikan materi aliran-aliran Murji'ah. Jadi yang pertama adalah Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah pengikut dari Jaham bin Aufwan. Mereka berpandangan orang yang percaya Tuhan dan mengatakan kekufurannya secara lisan, maka tidak kafir karena iman dan kufur berada di dalam hati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka mengaku tentang keimanannya hanya secara lisan. Dan pada aliran ini, mereka tidak dituntut untuk membuktikan keimanannya pada kehidupan sehari-hari, seperti menafikan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan yang selanjutnya adalah Al-Quran. Menurut mereka Al-Quran hanya sebagai makhluk, bukan sebagai kalamullah. Aliran yang kedua adalah aliran As-Salihiyah. Aliran ini adalah pengikut dari Abu Musa As-Salahi. Mereka berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Allah, kufur adalah tidak tahu Tuhan, ibadah adalah iman kepada Allah, bukan sholat. Begitu pula zakat, puasa, haji itu hanyalah sekedar kepatuhan. Jadi menurut mereka keimanan hanya mengenal Allah dan tidak perlu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti zakat, sholat, mereka tidak perlu mengerjakannya, dan perbuatan tersebut akan masuk surga. Baik, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zidna Farhana. Yanusia dan Ubaidiyah melontarkan pernyataan bahwa maksi atau perbuatan jahat tidaklah merusak iman seseorang sebagai musyrik walaupun sudah mati. Yang keempat, Hasaniyah menyebutkan bahwa jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan melarang saya memakan babi, tapi saya tidak tahu babi yang diharamkan itu kambing ini. Ataupun berkata, saya tahu Tuhan mewajibkan untuk naik haji ke Ka'bah, tapi saya tidak tahu apa Ka'bah ini di Mekah atau di tempat lain. Maka orang-orang tersebut tetaplah mukmin dengan sikap politik ini. Al-Hasan mencoba menanggulangi perpecahan umat Islam. Sekian presentasi kali ini. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Nah, untuk aturan main dari sesi tanya-jawab ini, kami akan membuka menjadi 2 sesi. Setiap satu sesinya terbagi untuk 3 penanya. Silakan yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar.